Halo, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar semuanya? Pada kali ini kita akan membahas sebuah tema dengan judul "Semua Capres Gagal Mencuri Perhatian di Mandalika". MotoGP Mandalika bisa dibilang cukup sukses. Tiket terjual habis, balapan lancar, Presiden Jokowi datang memberikan piala, dan beberapa pejabat yang mendampingi terlihat senang. Secara keseluruhan bisa saya bilang panitia MotoGP kali ini terlihat kurang fokus, mungkin karena banyaknya pejabat yang datang ke Mandalika. Anies dan Ganjar berada di tribun A dan B, sementara Khofifah nampaknya berada di tribun VIP karena ada pembalap Jawa Timur yang tampil dan sempat berfoto dengan Khofifah. Kurang fokus dalam arti protokoler pengamanan pejabat dan mobil iring-iringan terlalu banyak, karena bukan hanya Presiden, Erik dan Puan yang semua ini tetap paket kunjungan, tapi 3 gubernur di Pulau Jawa ini juga dikawal dan diarahkan, cukup membuat kemacetan. Kalau kemacetan dalam kondisi normal seperti di Jakarta atau Surabaya mungkin masih bisa dengan mudah terurai, tapi ini kemacetan dalam skala event internasional. Area yang semestinya tidak dimasuki mobil harus menerima iring-iringan para pejabat, apalagi Anies dan Ganjar yang duduk di grandstand A dan B. Saya nggak ngerti lagi maunya ini mereka apa. Kedatangan mereka ini membuat sibuk para petugas di lapangan, sampai akhirnya banyak skenario arus lalu lintas yang harus diputar-putar demi pejabat ini. Ya, yang namanya rakyat jelata. Kalau mobil disuruh kanan, kita jadi nggak punya pilihan. Kalau jalan disuruh ke kiri, misal lawan arus, malah dipelototi meskipun tujuan kita memang berlawanan. Jadi ribuan penonton terpaksa muter-muter cari bus sendiri, cari parkiran yang sesuai, karena fokus pada para pejabat dan iring-iringan yang cukup banyak. Ketika rakyat biasa seperti saya ini harus ke parkiran bus dan 2 kali ganti bus, para pejabat bisa lewat tol langsung dari bandara menuju Mandalika. Mobil mereka langsung parkir di depan sirkuit. Sekali lagi, kalau Presiden, Ketua DPR, dan Menteri BUMN datang, yaitu karena seremonial perwakilan dari pemerintah pusat. Tapi kalau gubernur ini mau ngapain sih? Kenapa nggak nonton di rumah aja? Gubernur kan mestinya sibuk ya. Kok ya sempet-sempetnya nonton MotoGP langsung. Tapi ya apapun itu yang sudah terjadi ya sudah. Ke depan kita perlu evaluasi dan para pejabat dimohon untuk tahu diri. Mestinya kalian semua sadar bahwa kedatangan kalian ke sirkuit itu hanya menambah beban. Kalaupun mau kampanye, ya silahkan saja bikin panggung dan acara sendiri. Jangan numpang dan aji mumpung. Bagi kami cukup tidak etis kalau memanfaatkan sebuah acara kerumunan untuk kepentingan pribadi atau kampanye terselubung. Gak ada hubungannya sama pembangunan sirkuit Mandalika, tapi ikut datang seolah punya pengaruh. Dan mungkin ini yang disebut dengan capres versi survei. Katanya bagus, punya elektabilitas, tapi tak mampu menciptakan panggung sendiri. Sudah datang ke keramaian pun tak terlalu disambut antusias. Ya memang ada beberapa orang yang salaman dan foto-foto, sebatas mengakui bahwa mereka memang pejabat nomor 1 di daerah masing-masing. Tapi kalau ditanya apakah akan pilih mereka untuk jadi presiden, belum tentu ya. Lawang foto itu hanya untuk ekses di sosmed saja. Tapi kalau ketemu
Bagnaya juga ikut foto. Dan dalam keramaian ribuan orang itu, yang mengerumuni mereka bisa dibilang sangat minim sekali. Kami juga perhatikan orang-orang yang di sekeliling mereka juga settingan. Tiba-tiba teriak Presiden 2024 berturut-turut setiap sekian langkah, terlalu terpola. Mungkin mereka sengaja dibawa dari daerah masing-masing untuk menonton dan mencoba membuat situasi menjadi hangat. Meski secara keseluruhan nampaknya tak ada yang berhasil. Nah, kira-kira bagaimana menurut Anda? Silahkan ketik kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.